Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa kembali berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya keimanan akan semakin bertambah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, karena memang itulah tujuan kita datang ke kota Madinah, untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin lebih mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke permukaan dunia, kemudian diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, itu merupakan anugerah dari Allah serta hadiah kepada semua para hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ini di dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya Nabi di tengah-tengah kita, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi kepada kita sebagai kaum muslimin, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa Nabi kita, bagaimana sifatnya. Dan di antara salah satu sifat Nabi, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufun rahim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang dan cinta kepada orang-orang mukmin. Di dalam sebuah riwayat di Ikhwatul Islam, di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan Baqi'. Kemudian tiba-tiba para sahabat dikejutkan dengan sebuah kalimat, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya aku sangat berkeinginan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini, dalam keadaan heran, mereka pun bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami yang bersamamu? Bukankah kami yang ada di sini adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali pertanyaan para sahabatnya dengan mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Karena memang semua mereka yang bertemu dengan Nabi disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sedangkan mereka yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan iman, maka itu disebut dengan ikhwan. Ikhwan itu artinya ikhwanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Kita semua ini adalah ikhwannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ingin sekali berjumpa dengan kita semuanya. Kemudian para sahabat kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak akan mungkin berjumpa dengannya, kemudian
Kemudian bagaimana nanti engkau akan mengetahui siapa umatmu, bagaimana sifatnya, bagaimana cirinya? Maka Nabi SAW melanjutkan, ana faratukum alal haud, maka aku tunggu mereka semuanya di telagaku, kata Nabi SAW. Kemudian di sanalah awal perjumpaan kita, kerinduan Nabi SAW yang sudah lama ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Sebagaimana kita juga rindu bertemu dengan Nabi SAW, dan perjumpaan itu akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang bernama Al-Haud. Al-Haud itu ikhwatul Islam, Nabi menunggu kita di sana. Maka Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telagaku, kata Nabi SAW. Dan itulah awal perjumpaan Nabi SAW dengan saudara-saudara yang tidak pernah dilihat oleh Nabi, dan mereka pun tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali hanya melalui mimpi saja. Karena memang ikhwatul Islam, tidak ada seorang umat yang mereka melihat Nabi kecuali dalam keadaan mimpi. Karena apabila mereka nanti melihat Nabi dalam keadaan terjaga, maka mereka sama statusnya dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang melihat Nabi, yang bersua dengan Nabi, itu sama dengan sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu tidak ada lagi sampai sekarang. Sahabat Nabi itu habis di kala tahun 120 Hijriah, karena di zaman ini sudah meninggal semua yang namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, apa kata Nabi? Wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana ingin bersua dengan kita sebagai umatnya. Kalau Nabi ingin sekali berjumpa dengan kita sebagai umatnya, maka kita pun lebih ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin perjumpaan kita dengan Nabi merupakan perjumpaan yang indah. Sehingga di antara bentuk kita memperindah perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita membasahi lisan dan lidah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula lah Nabi mengatakan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat. Artinya ikhwatul Islam, ibadah salawat itu adalah ibadah yang kita berlomba-lomba di dalam memperbanyak mengucapkannya. Maka ada sebuah hadis ikhwatul Islam agar kita tahu bagaimana keutamaan salawat kepada Nabi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kira-kira aku bersalawat kepada dirimu berapa banyak? Maka Nabi SAW mengatakan, semakin kamu memperbanyak semakin bagus. Maka sahabat ini kembali bertanya, bagaimana kiranya kalau seperempat hariku aku bersalawat kepadamu? Nabi mengatakan, bagus, tapi semakin aku perbanyak semakin lebih bagus lagi. Kemudian sahabat ini senantiasa mengatakan, aku akan jadikan, bahkan terakhir dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjadikan hari-hariku, mengisi hariku untuk senantiasa bersalawat kepadamu. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuka. Itu merupakan di antara keutamaan mereka yang senantiasa memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi. Mereka akan mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat sana. Di dunia apa keuntungannya? Idzan tukfa hammuk, semua masalah, gundah gelana, musibah, Allah yang akan mencukupkannya. Artinya apa? Kalau Allah yang mencukupkan masalah kita, berarti masalah kita semuanya akan dihilangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia di dunia kecuali ada masalahnya, ada musibahnya, ada hal-hal yang sulit bagi mereka untuk menjalaninya, dan Allah yang akan membantu mereka. Salah satu caranya memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Kalau di akhirat apa yang akan mereka dapatkan? Wa tughfaru dzambuk. Kalau di akhirat Allah pun akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kalau Allah ampunkan dosa kita, maka apa yang akan Allah berikan? Maka diberikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pula lah Nabi mengatakan, barang siapa di antara umatku yang lalai atau lupa, jarang mengucapkan salam dan salawat, maka bisa jadi mereka salah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita balikan hadis ini, berarti mereka yang banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, dan semoga kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Dan di antara salah satu caranya ikhwatul Islam adalah bagaimana kita memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang mudah bagi kita melakukannya, tapi jarang di antara kaum muslimin
komitmen dan istiqamah di dalamnya. Sehingga di antara kewajiban kita adalah mengulang, melihat, mencontoh. Makanya kalau seandainya kita lihat di negeri sini ikhwatul Islam, tentunya ada perkara-perkara yang baik, maka tentunya bisa kita mencontohnya. Di antara salah satunya ikhwatul Islam, kalau di daerah secara khusus di kota Madinah dan secara umum di negeri sini ikhwatul Islam, karena di antara sifat manusia itu adalah lupa. Bukan berarti kita tidak tahu bagaimana keutamaan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Semua kita tahu, tapi kadang-kadang kita sering lupa. Maka bagaimana cara mengingatkan agar kita tidak lupa? Mereka di antara salah satu caranya, mereka senantiasa mengucapkan kalimat ini kadang-kadang di kedainya, di tokonya, di tempat mereka bekerja. Makanya kita akan temukan di mobil-mobil tulisannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan-jalan kita akan menemukan bahasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di rumah sakit kita akan mendapatkan tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di berbagai tempat ikhwatul Islam sering kita menjumpai kalimat ini. Apa artinya? Untuk mengingatkan mereka agar senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu keutamaannya. Salam dan salawat kepada Nabi ibadah yang mulia, tapi jarang di antara kita yang istiqamah. Kenapa? Karena kita lupa. Supaya tidak lupa, maka nanti di pintu rumah tulis Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di mobil daripada kita tulis bahasa-bahasa yang lain, maka kita tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana pun kita tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya untuk mengingatkan diri kita pribadi dan untuk mengingatkan saudara kita. Coba bayangkan kalau kita menjadi pembuka pintu kebaikan bagi saudara, kita yang menulisnya, dan setiap mereka yang melihatnya, membacanya, mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, mereka dapat pahala dan kita pun dapat pahala sebagaimana mereka dapat pahala. Artinya itulah pembuka kebaikan agar kita saling memberikan manfaat kepada satu dengan yang lainnya. Dan di antara salah satunya adalah memperbanyak motivasi mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana keadaan dan bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa engkau itu adalah manusia sama dengan yang lainnya. Basharun mithlukum. Basharun itu artinya manusia. Mithlukum artinya sama dengan umat-umat yang lainnya, artinya sama dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi mengatakan kalimat ini agar kita tahu bahwa Nabi itu adalah manusia sama dengan kita. Kemudian walaupun Nabi sama dengan kita ya ikhwatul Islam, maka ada ayat sambungannya, yuha ilayya. Yuha ilayya itu artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkumpullah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun wa rasulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan hamba-hamba yang lainnya. Ketika hamba yang lainnya mereka tumbuh dari kecil sampai dewasa, kemudian pada akhirnya mereka meninggal. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan pernah kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya hamba-hamba yang lainnya mereka butuh keluarga, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga butuh keluarga. Kalau seandainya hamba-hamba yang lainnya mereka butuh beristirahat, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada kalimat abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasulun, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kaum muslimin harus menggabungkan dua kalimat ini. Terutama dikala kita mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dua kalimat yang tidak boleh dipisahkan. Artinya kalimat ini harus kita paham baik-baik. Hamba, karena Nabi SAW adalah hamba. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan Nabi SAW yang membuat risalah. Makanya kita kepada Nabi SAW kita harus tahu bagaimana kedudukan Nabi SAW. Karena Nabi SAW, kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Kenapa Allah perintahkan Nabi SAW mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan kepada umatmu, aku
Aku adalah manusia dengan kalian, sama dengan kalian. Karena Nabi tidak mau umatnya menganggap Nabi SAW sebagaimana umat-umat sebelumnya menganggap para nabinya. Makanya ada dua istilah ikhwatul Islam. Ada namanya ghulu, ada namanya jafa. Ghulu itu artinya terlalu berlebih-lebihan. Siapa contohnya? Yaitu umatnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, yang mana berlebih-lebih tersebut pada akhirnya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau anaknya Tuhan atau Tuhan dan yang semisalnya. Begitu juga mereka juga tidak hanya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan ibunya pun adalah sebagai yang melahirkan Tuhan. Makanya dikala Allah berbicara tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran dan berbicara tentang ibunya, Allah menyebutkan kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya mereka makan. Apa maknanya? Kenapa Allah? Apa gunanya Allah mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa dan ibunya mereka makan? Apa gunanya Allah mengatakan yang demikian? Ada manfaatnya agar kita tahu bahwa kalau seandainya Nabi Isa itu Tuhan, apa gunanya Nabi Isa? Nabi Isa itu makan. Apa gunanya ibunya makan? Tetapi Allah abadikan dalam Al-Quran untuk mengetahui, mengatakan kepada kita semuanya bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dia juga sebagai seorang manusia biasa, tapi diutus oleh Allah. Dan di antara sifat manusia biasanya, Nabi Isa dia makan. Makanya disebutkan oleh Allah di surah Al-Maidah, kana yakulani ta'am. Mereka berdua, Nabi Isa dan ibunya, makan makanan. Artinya kalau Tuhan, maka tidak mungkin makan. Karena Allah atau Tuhan adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh ini, tidak butuh itu. Nah begitulah Nabi SAW. Nabi takut umatnya sama dengan umat-umat Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kalian melampaui di dalam memberikan pujian dan menyanjung diriku, kata Nabi, kama atratan Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Nabi melarang kita melakukan yang demikian, mengangkat Nabi SAW daripada derajat hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ikhwatul Islam? Berarti kalau Nabi adalah hamba Allah, maka Nabi bukan tempat kita meminta. Nabi SAW bukan tempat kita bermunajat, tetapi tempat kita meminta hanyalah semata-mata kepada Allah. Tempat kita bermunajat semata-mata kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah, jangan sesekali kita mengatakan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, ya Rasulullah, berikan kemudahan dalam urusanku. Ya Rasulullah, berikan kelancaran dalam masalah-masalah yang aku hadapi. Ya Rasulullah, kami belum punya keturunan, berikan kepada kami keturunan. Permintaan seperti ini semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi. Karena apabila kita mengatakan kalimat ini, berarti sama kita dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka mengangkat Nabi Isa lebih daripada porsinya. Maka itulah istilah yang disebut dengan ghulu. Kemudian silah atau sifat yang kedua adalah jafa. Jafa itu artinya kasar. Ada pula orang yang kasar kepada nabinya, sebagaimana Bani Israel, mereka itu terlalu kasar kepada Nabi SAW dan juga kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan ikhwatul Islam, salah seorang ulama, mereka menyebutkan bagaimana kasarnya orang-orang Yahudi kepada nabinya. Dalam satu hari, coba bayangkan, Nabi itu banyak sekali jumlahnya, dan rata-rata Nabi itu berasal dari Bani Israel, dan jumlah mereka kurang lebih 124.000 orang. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan kitabnya Musnad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan diceritakan di ikhwatul Islam, saking kasarnya orang-orang Yahudi kepada nabinya, satu hari itu mereka pernah membunuh puluhan para nabi. Pagi harinya mereka membunuh, sore harinya mereka berdagang sebagaimana biasa. Artinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan pembunuhan yang terjadi, rata-rata para nabi itu mereka wafat, meninggal dalam keadaan syahid. Mereka dibunuh oleh kaumnya. Siapa pembunuhnya? Kaumnya sendiri. Dan salah satu yang membunuh nabinya adalah orang-orang Yahudi. Mereka kasar kepada nabinya. Bahkan Nabi SAW pun mereka ingin membunuhnya, dan kita tahu ceritanya. Nah itulah yang disebut dengan jafa. Nah antara hulu dengan jafa namanya wasat. Maka itulah kita sebagai umat Nabi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu artinya yang terbaik. Wasata itu adalah umat Nabi SAW. Maka wasat, kalimat wasat itu diambil dari pertengahan, wasit. Wasit itu apa artinya? Wasit itu artinya bukan pertengahan, tapi yang terbaik.
karena dialah yang akan melerai apabila ada masalah di antara pemain. Maka disebut dengan wasit. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila kalian ingin meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'laha wa awsatuha. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling wasat. Wasat itu artinya yang terbaik. Nah, siapa yang terbaik? Adalah umat Nabi SAW. Siapa yang mengatakan terbaik? Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, atau di dalam istilah yang biasanya dipopulerkan oleh kaum muslimin adalah wasatiyah. Kemudian ikhwatul Islam, itulah di antara sifat umat Nabi SAW, yang mana Allah sendiri menyebutkan, memerintahkan Nabi untuk membacakan ayat ini, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, bahwa aku adalah manusia sama dengan kalian. Dan di antara kesamaan Nabi SAW dengan kita bersama ikhwatul Islam adalah bagaimana Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Nabi manusia, maka Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi SAW akan meninggal. Makanya kemarin kita telah menyebutkan beberapa hadis yang itu merupakan bahasa dari Nabi SAW bahwa Nabi itu akan meninggal. Nabi sendiri yang menyebutkan tentang dirinya. Dan salah satunya ikhwatul Islam, hadis yang dibawakan oleh Jabir di dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan hadis ini adalah hadis yang panjang sekali. Hadis yang bercerita tentang haji wada. Apa kata Nabi? Di sela-sela Nabi SAW berkhutbah, maka Nabi menyampaikan kepada umatnya, "Litakhudhu manasikakum." Wahai umatku, hendaklah kalian betul-betul mengambil manasik ini dari diriku. Dan kalimat manasik itu artinya adalah rangkaian dan tata cara. Itu arti manasik. Sehingga manasik itu untuk semua ibadah. Salat ada manasiknya, puasa juga ada manasiknya, zakat ada manasiknya, haji ada manasiknya, umrah ada manasiknya. Tapi kalimat manasik ini lebih identik kepada ibadah haji dan ibadah umrah. Mengapa demikian? Karena ibadah ini merupakan ibadah yang spesial, yang jarang kaum muslimin melakukannya. Kalaupun mereka melakukannya, maka mungkin satu kali seumur hidup. Kalau mereka ada rezeki, satu kali dalam satu tahun. Artinya tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat setiap hari kita melakukannya. Puasa mungkin dalam satu bulan ada 5 kali, 10 kali kita puasa. Begitu juga dengan bersedekah, semua kaum muslimin bersedekah. Tapi kalau masalah haji dan umrah, jarang kita melakukannya. Maka Nabi menekankan, litakhudhu manasikakum. Hendaklah kalian betul-betul mengambil manasik. Karena ibadah ini adalah ibadah yang spesial, mudah kita lupakan bagaimana rangkaiannya. Karena jarang kita melakukannya. Ibadah salat banyak doanya, tapi semua doanya kita hafal. Tapi kalau sudah ibadah umrah, itu sulit sekali bagi kita untuk melakukannya. Begitu juga dikala kita melakukan ibadah haji, sulit bagi kita menghafalnya. Kenapa demikian? Karena jarang kita melakukannya. Makanya apabila ada orang umrah, kemudian bulan depan atau bulan 2 bulan berikutnya mereka umrah lagi, atau tahun berikutnya mereka umrah lagi, maka kita tanya, apakah masih hafal doa-doa yang sebelumnya? Sulit. Artinya karena jarang ibadah ini dilakukan oleh kaum muslimin. Dan Allah pun mengatakan, atau Nabi pun menyebutkan, ibadah ini tergantung kemampuan, situasi dan kondisi. Makanya tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ketika Nabi melakukan haji wada, Nabi mengatakan, litakhudhu manasikakum. Kalau kalian haji, kalau kalian umrah, maka ingat ambil manasik haji dan umrah tersebut dari diriku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Makanya bagi kita yang haji dan umrah ikhwatul Islam, ini anjuran saja, tidak boleh bagi kita melakukan ibadah haji dan umrah kecuali kita harus tahu ada namanya hadis Jabir. Hadis Jabir itu ikhwatul Islam mulai dari Nabi bergerak dari Madinah sampai Nabi SAW ke Mekah, semua rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Nabi disebutkan di dalam hadis ini. Makanya bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, terutama ibadah umrah ini, kita harus tahu apa itu hadis Jabir. Hadis yang menerangkan bagaimana umrah yang dilakukan oleh Nabi dan bagaimana pula haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadisnya panjang sekali. Maka nanti misalnya setelah pengajian ada waktu kita duduk di dalam Masjid Nabawi, kita buka mana hadis Jabir yang bercerita tentang haji dan umrah Nabi SAW. Karena itu merupakan di antara pesan Nabi, litakhudhu manasikakum, ambil manasik itu dari diriku. Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini, maka Nabi mengatakan, fa inni la adri, karena aku tidak tahu.
la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Apa kata Rasulullah? Karena aku tidak tahu, bisa jadi setelah haji ini aku tidak pernah lagi datang ke kota Mekah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat ini ikhwatul Islam, Nabi mengatakan fa inni la adri, aku tidak tahu. Iya, secara umum Nabi SAW tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita juga harus tahu, tidak ada para nabi yang wafat kecuali mereka diberikan pilihan dan diberikan aba-aba oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Nabi SAW. Secara umum Nabi tidak tahu perkara yang gaib, karena wafat, kelahiran, kematian tidak ada satupun manusia yang tahu. Bahkan Nabi juga tidak tahu. Tapi ada bahasa aba-aba, bahasa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan fa inni la adri, la'alli, kemungkinan, la ahujju, aku tidak akan pernah lagi berhaji. Artinya aku tidak akan pernah lagi datang ke kota Mekah. Karena haji disebut dengan haji, umrah juga disebut dengan haji. Kalimat umrah juga disebut dengan haji, haji juga disebut dengan haji. Artinya aku tidak akan pernah lagi datang ke kota Mekah ba'da hajjati hadhihi, setelah aku melakukan ibadah haji ini. Maka sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan dari kalimat inilah Nabi SAW disebut dengan hajjatul wada'. Terlepas daripada itu semua, kalimat Nabi ini adalah kalimat bahasa isyarat bahwa Nabi tidak akan pernah lagi datang ke kota Mekah. Artinya ajal Nabi SAW hampir dekat. Dan ketika Nabi SAW pulang dan sebelum sampai ke kota Madinah, maka ada sebuah tempat yang namanya Khum. Ada sebuah tempat di ikhwatul Islam namanya Khum. Khum ini adalah sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Dan ini dikala Nabi SAW pulang dari Mekah menuju Madinah. Ada apa dengan tempat ini ikhwatul Islam? Karena sepulang dari melaksanakan ibadah haji, maka Nabi SAW berpesan kepada umatnya, kepada kita semuanya, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian. Nah, bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa perpisahan. Kita harus paham apa makna kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW? Di antara salah satu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnatullah. Karena kitabullah dengan sunnah Nabi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umatnya? Ahlu baitihi atau wa'itratihi. Itratihi atau ahlu baitihi itu artinya adalah keluarga Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW mengatakan yang demikian? Karena memang ikhwatul Islam, bisa jadi Nabi SAW tahu apa yang akan terjadi kepada keluarganya. Keluarga Nabi SAW ada masanya dikala mereka dikriminalisasi, atau ada masanya dikala mereka dipojokkan, atau ada kalanya mereka tidak dihargai. Maka dengan itu pula Nabi SAW memberikan wasiat kepada umatnya. Dan itu terjadi kapan ikhwatul Islam? Terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu keluarga Nabi SAW, keluarga Nabi itu luas sifatnya. Keluarga Nabi SAW kita contohkan agar kita tahu siapa keluarga Nabi SAW. Walaupun kita tidak memungkiri terjadi perbedaan di antara para ulama. Nah, keluarga Nabi SAW, keluarga secara umum, keluarga Nabi SAW, kita lihat paman Nabi itu jumlahnya kurang lebih 10 orang, atau 12 orang atau 13 orang. Itu perbedaan ahli sejarah di dalam menunjukkan berapa jumlah paman Nabi SAW. Jadi paman Nabi yang laki-laki jumlahnya 10 atau 12 atau 13. Kemudian semua mereka meninggal sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kecuali 4 orang sahaja. Siapa 4 orang ini? Paman Nabi yang masih hidup di kala Nabi diutus menjadi Nabi. Yang pertama adalah Hamzah. Yang kedua siapa? Al-Abbas. Yang ketiga siapa? Abu Talib. Yang keempat? Abu Lahab. Semua ini adalah paman Nabi SAW. Mana yang enamnya? Yang enamnya sudah meninggal. Yang 4 ini mereka belum meninggal, dan mereka mendapatkan Nabi dikala diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, dan Al-Abbas. Agar kita tahu keluarga Nabi SAW. Nah, dari 4 paman ini, dari 4 paman Nabi SAW, 2 ikut kepada Nabi, 2 tidak ikut kepada Nabi SAW. Dan yang ikut kepada Nabi SAW, yang pertama adalah Hamzah, dan yang kedua adalah Al-Abbas.
Kemudian ikhwatul Islam, apakah paman itu termasuk bagian daripada keluarga atau tidak? Paman itu termasuk keluarga kita atau tidak? Termasuk keluarga. Makanya mereka itu adalah rahim. Makanya kalau kita berbicara tentang rahim, silaturahim itu adalah ayah, saudara ibu. Itu adalah ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ibu. Saudara dan saudari kita semuanya disebut dengan rahim. Di luar daripada itu tidak disebut dengan rahim. Misalnya nanti kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita pulang, kemudian kita ingin berkumpul. Ayo kita berkumpul di masjid sini, di surau sini, dalam rangka menyambung tali silaturahim. Salah bahasanya. Bahasanya dalam rangka menyambung tali silatul ukhuwah. Bisa dibedakan antara ukhuwah dengan rahim? Rahim itu mereka yang punya nasab rahim dengan kita, paman, bibi. Artinya saudara-saudari ayah. Begitu juga dengan saudara-saudari ibu. Kalau saudara-saudari ibu biasanya bahasa kitanya apa? Kalau dari segi ayah, dari sisi ayah namanya paman, bibi. Saudara ayah namanya paman. Saudari bibi namanya saudari ayah namanya bibi. Tapi kalau saudara ibu apa namanya? Bete. Kalau bahasa kitanya apa? Karena bahasa Arabnya adalah khal. Kalau saudara ayah namanya ammun. Kalau saudari ayah namanya ammatun. Kalau saudara ibu namanya khalun. Kalau saudari ibu namanya khalatun. Kita harus bedakan antara dua kalimat ini. Kalau bahasa kitanya saudara ibu, apa bahasanya? Apakah tetap disebut dengan paman? Ternyata bahasa kita ini banyak kurang ya. Banyak kurangnya. Makanya kita selalu menyampaikan di Hotel Islam, bahasa, kalau khusus bahasa Indonesia, kita semuanya orang Indonesia ini berhutang kepada bahasa Arab 5.000 kata. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu itu 2 kali lipat. Artinya ternyata bahasa kita ini jauh banyak kurangnya. Dan kosakata bahasa kita itu banyak diambil dari bahasa Arab. Karena kita banyak kurang bahasa. Karena bahasa Arab itu Islam, dia memiliki lebih daripada 12 juta kosakata. Bahasa Inggris saja yang biasanya kita pakai dan dipakai oleh kebanyakan orang itu tidak lebih daripada 600.000 sahaja. Artinya bahasa Arab itu lebih daripada 12 juta. Dan itu bukan sesuatu yang sedikit. Makanya kalau bahasa Arab lebih daripada 12 juta, kalau bahasa Inggris itu tidak lebih daripada 600.000 kosakatanya. Kalau bahasa kita berapa kosakatanya? Ada yang tahu? Saya pun tak tahu. Berapa? Ada yang tahu? Bahasa kita berapa jumlah kosakatanya? Agar kita tahu bagaimana bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu semuanya mulia. Nabi itu semuanya mulia. Bukankah Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Anfus itu di dalam riwayat yang lain anfas. Anfas itu yang terbaik. Jadi Nabi itu yang terbaik. Terbaik apanya? Nasabnya yang terbaik. Keluarganya yang terbaik. Bahasa yang terbaik. Daerahnya yang terbaik. Semuanya terbaik. Dan salah satu yang terbaiknya adalah bahasanya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan secara tidak langsung, karena terbaik untuk Nabi semuanya menjadi yang terbaik. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, saudara ibu, apa bahasa kitanya? Masih pertanyaan yang sama. Wawa. Jangan bilang paman. Paman itu saudara ayah. Bibi saudari ayah. Saudara ibu, apa bahasa kitanya? Apa Pak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Saya juga tidak tahu. Makanya saya bertanya, apa saudara ibu, apa bahasa kitanya? Mama itu mungkin bahasa daerah masing-masing. Bukan semua bahasa, artinya bahasa yang kita sepakat di dalamnya. Nggak ada kan? Makanya nanti yang jurusan bahasa Indonesia cari. Baik ikhwatul Islam. Artinya Nabi SAW pamannya ada 2. Yang ikut kepada Nabi yang pertama Hamzah, dan yang kedua adalah Al-Abbas. Nah, yang pertama kita ambil satu-satu karena tinggal 2. Yang satu Hamzah. Hamzah itu kapan dia meninggal? Kita tahu semuanya. Dikala terjadi perang Uhud. Baik. Ini pasti kita tidak tahu nih. Paman Nabi yang kedua Al-Abbas, kapan meninggalnya? Baik, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, nanti cari sendiri.
Nah, artinya paman Nabi Al-Abbas dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Hamzah meninggal di Uhud sehingga keturunannya tidak ada. Berarti satu-satunya yang tersisa adalah Al-Abbas. Berarti ikhwatul Islam, apakah Al-Abbas ini termasuk keluarga Nabi SAW atau tidak? Makanya Ahlul Bait itu ikhwatul Islam, para ulama mereka memasukkan bahwa Al-Abbas itu dimasukkan dalam rangka atau dalam kata paman atau keluarga Nabi SAW. Karena tinggal satu keluarga Nabi SAW. Kalau seandainya Al-Abbas tidak dimasukkan, siapa lagi keluarga Nabi SAW? Jadi makanya orang yang ada nasabnya, silsilahnya dengan Nabi SAW, terkhusus dari jalur Al-Abbas, maka nama belakangnya disebut dengan Abbasi. Makanya di sini atau di daerah dunia mana saja, karena biasanya dari jalur Al-Abbas ini Islam jarang yang menonjol. Dan kami baru tahu ternyata di Madinah ini itu banyak sekali keluarga Nabi SAW, banyak sekali. Makanya kita tahu, semua kita tahu ada namanya Masjid Bani Salimah. Tahu kita Masjid Bani Salimah? Bahasa kerennya Masjid Qiblatain. Kalau Qiblatain disebut tahu semua ya. Tapi kalau Masjid Bani Salimah ada yang tahu. Karena Masjid Bani Salimah ini, Bani Salimah kalimat yang ada dalam hadis Nabi SAW. Itu ada pujian untuk mereka, dipuji oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Qiblatain, kita harus tahu, semua masjid yang ada di kota Madinah bisa disebut dengan Masjid Qiblatain. Quba disebut dengan Qiblatain. Masjid Bani Salimah disebut dengan Qiblatain. Bahkan Masjid Nabawi pun boleh kita menyebut dengan Qiblatain. Bisa dipahami? Artinya kalau untuk Qiblatain, semua masjid yang ada di kota Madinah yang ada nilai sejarahnya di zaman Nabi SAW, maka boleh disebut dengan Qiblatain. Makanya Masjid Qiblatain sekarang itu disebut dengan Masjid Bani Salimah. Orang lebih kenal dengan Masjid Bani Salimah, orang sini. Kalau orang kita lebih kenal dengan istilah Qiblatain. Kami baru tahu ikhwatul Islam, kurang lebih sebulan yang lewat belum lama, ternyata di daerah sini yang Hai, ada namanya Hai Qiblatain atau Hai Kurdi, itu rata-rata mereka semuanya ada keluarga Nabi SAW atau nasab mereka sampai kepada Nabi SAW atau jalur mereka termasuk jalur kepada Ahlul Bait. Artinya banyak sekali. Nah, yang pertama tentunya adalah Al-Abbas, karena satu-satunya paman Nabi SAW yang tersisa. Maka dari Al-Abbas ini lahir, ada nama Al-Abbas. Anaknya, siapa nama anak Al-Abbas? Abdullah. Siapa lagi namanya? Satu anak Al-Abbas. Anak Al-Abbas Abdullah. Siapa lagi? Fadl bin Abbas. Siapa lagi? Qusam bin Abbas. Siapa lagi? Ubaidillah. Yang satu Abdullah, yang satu Ubaidillah. Itu kedua-duanya adalah anaknya Al-Abbas. Semua mereka itu dihitung sebagai keluarga Nabi SAW. Kemudian keluarga Nabi dari jalur mana lagi? Karena kita tahu ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah mendapatkan julukan yang memberatkan hati Nabi SAW. Nabi disebut dengan Al-Abtar. Al-Abtar itu artinya adalah orang yang terputus nasabnya. Kita harus membedakan antara nasab dengan keturunan. Nabi SAW ikhwatul Islam digelar dengan Al-Abtar. Orang-orang Makkah, mereka itu ikhwatul Islam, di antara salah satu yang mereka bangga-banggakan adalah kalau seandainya lahir anak laki-laki, maka mereka sangat bangga sekali. Nabi SAW, berapa anak Nabi SAW? Ada 7. Siapa yang bisa menyebutkan semua nama anak Nabi? Tanya, silakan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ibrahim. Siapa yang menyebutkan kepada kamu? Masya Allah, silakan, Masya Allah, silakan. Itu adalah anak Nabi SAW. Qasim, Abdullah, Ibrahim, yang laki-laki 3. Kemudian yang perempuan, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah. Itu secara urutannya. Baik, Qasim kapan dia meninggal? Kapan meninggal dan di mana meninggalnya? Meninggal dikala dia berumur 1 tahun dan meninggalnya di Makkah Mukarramah. Itu Qasim. Maka Nabi disebut dengan Abul Qasim.
Dan kita tidak boleh menamakan anak kita dengan Qasim. Karena nanti kalau anak kita Qasim, maka kita dipanggil dengan Abu Qasim. Maka Nabi melarang yang demikian. Karena ada beberapa nama yang dilarang kita untuk menggunakannya. Kemudian ikhwatal Islam, yang kedua adalah Abdullah. Abdullah kapan meninggal? Di mana meninggal? Sama. Abdullah ini meninggal dikala dia berumur 1 tahun setengah. Dan dia meninggal di Mekah juga. Jadi 2 anak Nabi sudah meninggal. Dari ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang ketiga, putra Nabi bernama Ibrahim. Ibrahim ini kapan meninggal? Di mana meninggal? Ibrahim ini meninggal dikala ada yang menyebutkan umurnya sudah mulai 6 sampai 7 tahun. Sudah mulai bermain. Dan meninggalnya di kota Madinah. Maka terkenal hadis kesedihan ikhwatul Islam. Nabi SAW betul-betul bersedih. Dikala Ibrahim meninggal, Nabi yang menggendongnya, menetes air mata Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi keturunan Nabi dari kalangan laki-laki. Sehingga orang-orang Makkah, mereka mengatakan Nabi itu adalah abtar. Abtar itu orang yang tidak ada nasabnya dari jalur laki-laki, maka disebut dengan abtar. Makanya ikhwatul Islam, di dalam bahasa Arab, untuk cucu itu ada 2. Kalau kita kan cucu-cucu semuanya sama kan? Baik dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sama. Kalau di dalam bahasa Arab berbeda. Kalau dari anak laki-laki itu lain bahasanya, disebut dengan ahfad. Kalau dari jalur perempuan, makanya Hasan dan Husain tidak pernah dipanggil dengan ahfadun Nabi. Tidak pernah dipanggil dengan dari cucu Nabi SAW. Karena ahfad itu hanya kalimat dari cucu laki-laki sahaja. Agar kita tahu bagaimana bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ikhwatul Islam berbeda sedikit saja, berbeda bahasanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW tidak punya keturunan, maka datanglah orang-orang Quraisy mengatakan abtar. Nabi sedih. Makanya Nabi SAW sayang kepada Zaid bin Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dijadikan anak angkat oleh Nabi. Kenapa dijadikan anak angkat oleh Nabi? Karena Nabi ada perasaan sayang kepada anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi semuanya sudah meninggal. Sehingga kecintaan Nabi kepada anak laki-laki pergi kepada Zaid bin Harithah. Begitu juga yang diangkat oleh Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. 2 orang ini, mereka senantiasa bersama Nabi SAW dikala mereka mulai dari kecil. Karena kasih sayang Nabi SAW kepada laki-laki, kepada anaknya sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berpindah kasih sayang Nabi kepada Zaid. Makanya Zaid ini pernah dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Satu-satunya sahabat yang apabila kita baca namanya, kita mendapatkan 30 pahala. Siapa yang tahu apa alasannya? Apa alasannya? Apa yang ada dalam Al-Quran? Apa yang ada dalam Al-Quran? Nama Zaid di surat apa? Nanti cari ya. Baik. Zaid itu ikhwatul Islam, masyaallah. Zaid itu ikhwatul Islam itu diabadikan namanya secara jelas di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidum minha watar. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan Zaid. Jadi apabila kita menyebut Zaid, maka kita dapat 30 pahala. Kenapa 30 pahala? Karena satu huruf membaca Al-Quran sama dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Kalau 3 huruf berarti 30. Berarti kalau kita menyebut Zaid, berarti Zaid saja berarti kita mendapatkan 30 pahala. Nah, Zaid ini pernah dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Jadi nasab dia itu dinasabkan kepada Nabi. Dan itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan Nabi pun melakukannya sampai Allah batalkan. Tidak boleh seorang anak kecuali dinasabkan kepada ayahnya. Makanya apabila ada kaum muslimin, mereka tidak punya anak, atau mereka ada punya anak, tapi mereka ingin mengambil anak orang lain, maka nama mereka, anak yang tadi diambil tidak boleh dinasabkan kepada dirinya, wajib dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Kalau kita tetap menasabkan kepada diri kita secara lisan atau secara tulisan sama saja, maka itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Allah yang mengharamkan. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi mengambil Zaid dan Ali bin Abi Thalib sebagai anak angkat karena anak Nabi sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena orang Quraisy mereka mencela Nabi. Abtar, terputus nasabnya. Maka Allah pun akhirnya menurunkan sebuah ayat yang sangat indah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wahai Muhammad, yang abtar itu bukan kamu. Yang abtar itu adalah mereka-mereka. Apa gunanya kalau kita punya keturunan laki-laki tapi mereka tidak beribadah kepada Allah? Apa manfaatnya?
kita mau keturunan laki-laki, perempuan, selama mereka mau beribadah kepada Allah, maka itulah yang akan memberikan manfaat kepada kita. Orang Quraisy, mereka menghina Nabi, mereka banyak anaknya, karena di antara tradisi orang jahiliyah, mereka akan berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta. Makanya tanda orang kaya adalah banyak anaknya. Dulu, kalau sekarang tanda kaya 2 anaknya. Makanya terbalik. Kalau dulu ikhwatul Islam, makanya ada salah seorang yang namanya ayahnya Khalid. Siapa nama ayah Khalid? Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, ketika Nabi diutus menjadi Nabi, dia datang kepada Nabi. Maka dia pun mengatakan, wahai Muhammad, kenapa engkau yang harus menjadi Nabi? Kenapa engkau yang harus menjadi Nabi? Bukankah yang lebih tua, yang lebih senior adalah aku? Karena Al-Walid ini lebih tua dari Nabi. Yang pertama. Kemudian yang lebih kaya adalah aku, karena Al-Walid ini kaya. Kemudian yang paling banyak keturunannya adalah aku. Artinya banyak keturunan itu adalah bentuk mereka kaya dan berbangga. Dan ini ikhwatul Islam, sejarah ini atau adat ini diabadikan di dalam agama Islam. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak anaknya, supaya nanti dikala mereka meninggal, banyak tangan yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menuduh Nabi. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu mereka yang abtar, terputus nasabnya. Karena kalau mereka mati, kemudian anaknya tidak beriman, apa gunanya, apa manfaatnya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, maka Nabi SAW sudah mulai lega perasaannya. Karena biasanya Nabi SAW dihina, dicaci. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mulia ini. Artinya ikhwatul Islam, karena dari jalur laki-laki Nabi tidak ada nasabnya, dari jalur laki-laki, sehingga tersisa dari jalur perempuan. Maka anak perempuan Nabi yang pertama siapa? Yang pertama siapa anak Nabi? Yang pertama Zainab. Pertanyaannya, Zainab ini punya anak atau tidak? Sekarang kita berbicara tentang cucu Nabi. Kemarin kita berbicara tentang cucu Nabi. Berapa jumlah cucu Nabi? Tapi belum ada yang jawab. Sekarang ada yang jawab. Berapa jumlah cucu Nabi? Berapa? 8. Kita dahulukan yang pertama ya. Berapa Pak? 8. Coba yang pertama siapa? Hussein. Ingat ya Pak, tapi lupa kayaknya. Baik, silakan. Masya Allah. Syakarallahu lakum. Tapi sepertinya salah jawabannya Pak ya. Baik, cucu Nabi jumlahnya ada 7 juga salah. Kurang lagi 1. Kurang 6. Cucu Nabi SAW ada 6. Sekarang kita jelaskan. Baik. Yang pertama, putri Nabi SAW. Sekarang kita berbicara tentang keluarga Nabi. Bukti kita cinta kepada Nabi, bukti kita cinta kepada keluarga Nabi SAW, harus paling tidak kita mengetahui sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah Zainab. Zainab ini siapa suaminya? Zainab siapa suaminya? Umar. Umar itu menantu Nabi atau mertua Nabi? Umar mertua Nabi atau menantu Nabi? Menantu. Umar menantu Nabi, betul? Betul. Salah. Umar mertua Nabi. Umar, Abu Bakar mertua Nabi, Utsman dan Ali menantu Allah. Baik ya, sekarang kita pelan-pelan agar kita tahu. Haram kalau kita tidak tahu ya. Ini keluarga Nabi SAW. Coba kalau seandainya ada kita ditanya, ini coba saja. Orang yang paling kita sayangi adalah keluarga kita, istri kita contohnya. Kemudian ada yang bertanya, dan istri kita berada di samping kita. Pak, kami mau bertanya, kira-kira kapan istri Bapak lahir? Kemudian kita tidak tahu jawabannya. Apa masalah yang akan terjadi setelahnya? 1 bulan kita tidak dimasakkan. Itu baru keluarga kita, apalagi keluarga Nabi yang harus kita cintai dan harus kita ketahui bagaimana sejarah mereka semuanya. Tadi kata lisan Zainab. Zainab siapa suaminya? Utsman. Zakaria. Betul nih Zakaria. Tapi salah kayaknya. Tanya yang lain. Itu dia jawabannya. Istri suami daripada Zainab adalah Abul As. Abul As itu ikhwatul Islam, ponakannya Khadijah. Jadi Khadijah itu punya ponakan.
Ponakan itu berarti anak daripada saudarinya, namanya Abu As. Nah, Khadijah ini anak pertamanya adalah Zainab. Maka Khadijah ini ingin menikahkan Zainab putrinya dengan keponakannya, karena memang tradisi orang terdahulu kalau menikah mereka menikahnya tidak kemana-mana, baik keponakannya atau anak pamannya, artinya dalam lingkup keluarganya. Nanti ambil hadiahnya ya. Taib. Jadi namanya adalah Abu As. Abu As itu adalah keponakannya Khadijah. Kemudian ikhwatul Islam, mereka menikah. Apakah dari pernikahan mereka ada anak? Ada satu, namanya adalah Umamah. Ini baru betul ya, namanya Umamah. Berarti Umamah ini cucu Nabi atau tidak? Cucu Nabi SAW. Berarti cucu Nabi sudah ada satu dari Zainab. Kemudian putri Nabi yang kedua, siapa namanya? Putri Nabi yang kedua namanya adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini siapa suaminya? Suaminya adalah Utsman bin Affan. Ketika menikah dengan Utsman bin Affan, apakah mereka punya keturunan atau tidak? Punya atau tidak? Tidak punya. Kapan Ruqayyah ini meninggal? Kita tutup ya. Kapan Ruqayyah meninggal? Ruqayyah meninggal ketika Nabi diberikan kemenangan dalam perang Badar. Maka Utsman pun selesai menguburkan putri Nabi yang bernama Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Bisa dipahami? Artinya Utsman tidak ikut perang Badar karena Nabi yang memerintahkan dirinya, kamu jangan ikut. Kenapa jangan ikut? Jaga Ruqayyah, Ruqayyah lagi sakit. Sehingga dikala kaum muslimin menang, Nabi mendapatkan berita duka, putrinya baru selesai dikuburkan oleh suaminya Utsman di perkuburan Baqi'. Makanya pulang dari peperangan Badar, Utsman mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Kenapa dia mendapatkan bagian dari harta rampasan? Karena dia dilarang oleh Nabi. Bukan dia tidak ikut, tapi dia dilarang oleh Nabi untuk menjaga putrinya. Tapi dari mereka tidak punya keturunan. Itu Ruqayyah, putri Nabi yang kedua. Putri Nabi yang ketiga, Ummu Kulsum. Kapan Ummu Kulsum meninggal? Dan apakah dia punya keturunan? Berat masalah kita sekarang ya. Pembahasan hari ini kayaknya berat ya. Baik, Ummu Kulsum. Kapan dia meninggal? Kalau Zainab, ikhwatal Islam, Zainab dia juga meninggal di awal-awal Nabi SAW berada di kota Madinah. Dan salah satu yang menyebabkan Zainab, tadi kita lupa menyebutkan kapan Zainab meninggal ya. Zainab ini ikhwatal Islam dia juga meninggal karena rata-rata anak Nabi semuanya meninggal. Kalau yang laki-laki di waktu kecil, kalau yang perempuan mereka masih umur 20 tahun, 21, 25 paling banyak. Artinya tidak ada yang lebih daripada 25, maksimal 29, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Tidak ada yang lebih daripada 30. Artinya keluarga Nabi meninggal dalam keadaan muda semuanya. Nah, Zainab ini dia juga meninggal di awal-awal dakwah. Setelah terjadi perang Badar, dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena dulu ikhwatul Islam, Zainab ini ceritanya panjang, tapi singkatnya dikala dia ingin meninggalkan Makkah, diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Zainab, ambil Zainab, bawa dia ke Madinah. Dikala Zainab ingin pulang ke kota Madinah menyusul ayahandanya, maka onta Zainab yang ditunggangi oleh Zainab ditusuk oleh orang-orang jahiliyah. Coba kalau kita naik onta, kemudian ontanya ditusuk, apa yang terjadi? Jatuh. Dan jatuh dari onta itu ikhwatul Islam sakit sekali. Makanya kalau kita ingin merasakan, coba sesekali jatuh dari onta. Makanya nanti naik onta, jatuh dari sana. Begitulah putri Nabi SAW diperlakukan, jatuh dari onta, patah tulangnya. Kemudian sampai di Madinah. Di Madinah tentunya dia sakit-sakitan. Dikala sakit-sakitan meninggal di Madinah, masih muda, 23 tahun. Apa yang menyebabkan meninggal? Karena orang jahiliyah mereka menusuk ontanya. Apa alasan mereka menusuk onta Zainab? Mereka mengatakan, wahai Zainab, semua ini terjadi kepada kami gara-gara ayahmu. Artinya kami seperti ini gara-gara Muhammad. Jadi kita jangan bayangkan Nabi SAW berdakwah, efek sampingnya, sisi negatifnya hanya diterima oleh Nabi. Tidak, keluarga Nabi juga menerimanya. Cacian, hinaan salah satunya Zainab. Makanya Zainab ini meninggal di kota Madinah. Penyebabnya adalah karena sakit jatuh dari onta yang tadi ditusuk oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang Quraisy musyrikun. Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum yang ketiga. Zainab yang pertama, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah siapa suaminya? Siapa suaminya? Utsman. Ummu Kulsum siapa suaminya? Juga Utsman. Tapi Utsman itu bukan suami pertama mereka. Siapa suami pertamanya? Ruqayyah siapa suami pertamanya?
Ummu Kulsum siapa suami pertamanya? Sulit ya? Nah, dijawab sekarang atau besok kita sambung nih? Sekarang. Dijawab sekarang? Sekarang. Baik. Ruqayyah itu suami pertamanya. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum ini suaminya namanya adalah Utsbah dan Utaibah. Utsbah dan Utaibah itu siapa? Anaknya Abu Lahab. Jadi mereka Abu Lahab menikahkan kedua putranya dengan kedua putri Nabi SAW. Karena Abu Lahab itu ikhwatul Islam adalah orang yang sayang kepada Nabi dulu. Sayang kepada Nabi. Apa bukti sayangnya? Salah satunya dia nikahkan kedua putranya yang bernama Utsbah dan Utaibah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian di kala mereka menikah, tiba-tiba Nabi berdakwah. Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang Abu Jahal. Kita sibukkan Muhammad dengan keluarganya. Dia pun datang kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, perintahkan anakmu untuk menceraikan putri Nabi. Dan perceraian itu ikhwatul Islam, menceraikan putri Nabi, terutama keluarga, itu bukan ringan. Nah, Nabi SAW didatangi oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu mengatakan kepada kedua orang putranya, ceraikan putri Muhammad kalau kalian masih menganggap diriku sebagai seorang ayah. Maka Utsbah dan Utaibah tidak ada pilihan, diceraikan putri Nabi, kedua-duanya sekaligus. Tapi dikala mereka menceraikan putri Nabi, mereka belum lagi bersama. Artinya belum satu rumah. Jadi dulu memang pernikahan itu ikhwatul Islam, dikala mereka menikah tidak mesti langsung dalam satu rumah. Mereka tetap di rumah masing-masing, tetap keluarganya, tapi mereka sudah diikat dengan pernikahan. Sama dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Nabi dengan Aisyah kapan menikah? Dikala Aisyah berumur 6 tahun. Kapan Nabi serumah dengan Aisyah? Dikala berumur 9 tahun. 3 tahun pisah, tapi mereka diikat dengan pernikahan. Tapi mereka tidak sama. Begitu juga dengan putri Nabi Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ia menikah dengan Utsbah dan Utaibah, tapi mereka belum bersama, belum satu rumah. Dikala Nabi berdakwah, maka Abu Lahab mengatakan kepada Nabi, ceraikan mereka berdua, sehingga mereka menjadi janda. Walaupun janda, tapi mereka belum bersama suaminya. Maka dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul Islam, masih panjang lagi ceritanya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah besok kita akan kembali menyambung pembahasannya, pembahasan tentang keluarga Nabi, agar kita tahu siapa keluarga Nabi. Sekarang belum sampai kepada intinya. Kita masih membahas siapa keluarga Nabi, siapa cucu Nabi, dan siapa yang disebut dengan Ahlul Bait, siapa disebut dengan, atau siapa pesan yang dipesan oleh Nabi dikala Nabi pulang dari Mekah menuju Madinah. Siapa sebenarnya mereka dan apa kewajiban kita terhadap mereka, agar kita tahu ini merupakan pesan Nabi SAW sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tentunya bersaksi ikhwatul Islam bahwa tidak ada kaum muslimin kecuali mereka pasti mencintai keluarga Nabi SAW. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada keluarga Nabi adalah dengan kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang hafal salawat ini? Panjang Pak ya? Sebenarnya bukan panjang ya, karena ada bahasanya berubah-ubah sedikit, terutama terhadap keluarga Nabi. Dan insya Allah besok kita akan kembali mengulangnya, agar kita tahu ternyata ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan salah satunya adalah selawat yang tadi barusan kita bacakan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas kami di dalam menyampaikannya. Terutama ada perbedaan bahasa untuk sebahagian saudara-saudara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Kalau ada di antara mereka meninggal, semoga Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga diterima amal ibadahnya, dikabulkan doanya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, dimudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, dan semoga selalu dipanggil ke tanah haram Makkah Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.